Pemirsa, di kesempatan ini saya berada di Dusun Dendeng, Desa Nolbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, melihat langsung di mana warga menutup akses jalan tani yang selama ini digunakan untuk mereka boleh dapat beraktivitas. Peristiwa penutupan ini sudah terjadi 3 hari, karena itu diimbau kepada pemerintah desa, camat untuk segera datang ke lokasi agar mencari solusi sehingga akses penutupan jalan ini boleh dibuka kembali sehingga Bapak Ibu para petani mereka boleh dapat beraktivitas. Pak Camat, menanggapi polemik penutupan akses jalan bagi para petani, tanggapan Pak Camat ketika menurunkan tim untuk melakukan investigasi, temuannya seperti apa dan solusi konkret dari pihak pemerintah kecamatan seperti apa? Silakan Pak Camat. Baik, jadi berkaitan dengan jalan tani yang terletak di Dendeng, Desa Nolbaki, Kecamatan Kupang Tengah. Setelah kita mendapat informasi berkaitan dengan jalan tersebut, saya bersama staf, artinya kita bentuk tim, kita turun ke lokasi. Dan memang untuk jalan itu sudah dipagar menggunakan batako. Dan setelah saya cek ke desa juga sudah melakukan mediasi bersama keluarga yang mengklaim tanah tersebut. Jadi berdasarkan laporan dari desa, itu bahwa tanah tersebut diambil kembali oleh pemilik lahan dengan alasan bahwa tanah tersebut belum dilakukan penyerahan oleh pemilik lahan. Nah, saya menyampaikan kepada Bapak Desa untuk bagaimana hal tersebut dimediasi kembali. Mediasi kembali, hadirkan kita pihak kecamatan untuk kita mencari solusi yang terbaik. Artinya asas manfaatnya juga jalan untuk petani, untuk masyarakat tempat, baik juga untuk termasuk dengan tuan tanah, gitu. Tapi jawaban dari desa itu mengatakan bahwa dalam mediasi itu dari yang keberatan terhadap jalan yang menutup jalan tersebut tidak mau lagi ada mediasi. Tapi perlu saya sampaikan, waktu saya sampaikan juga bahwa pertama jalan tersebut ternyata menggunakan dana desa. Oh, jadi jalan itu menggunakan dana desa. Berapa banyak Pak? Itu ada sekitar 127 atau 117 juta itu. Tapi itu anggarannya sekitar tahun 2015 ya, 2016 masa kepala desa sebelumnya. Nah gitu. Jadi kami prinsipnya menyampaikan begini, bahwa pertama, walaupun itu dikatakan bahwa belum ada penyerahan hak atau lain-lainnya, tapi namanya anggaran pemerintah kalau sudah turun ke situ, berarti unsur itu pasti terpenuhi. Ya. Karena apa? Setiap membuat jalan itu syarat-syaratnya harus ada. Ada penyerahannya, kemudian lebar jalannya seperti apa, itu ada. Baru bisa dananya turun ke situ. Tidak mungkin kita membuat jalan tanpa ada persetujuan itu. Oke lah, mungkin secara administrasi saat ini mungkin tidak terpegang oleh desa yang sekarang, tapi saya yakin pasti ada. Karena begini lama tidak ada persoalan. Bahkan pada saat penyerahan awal itu saya tanyakan ke desa juga, dan berdasarkan pengakuan petani juga, bahwa untuk membuka jalan tersebut sudah ada istilah ada tukar guling, timbal balik terhadap pemilik lahan. Jalan yang dikomplain pun juga tidak terlalu panjang, yang ditutup itu tidak terlalu panjang, mungkin sekitar 100, tidak sampai 100 meter ya, tidak panjang. Jadi itu berupa pembuatan pagar dan kandang. Itu sudah dilakukan oleh para petani. Para petani menjawab kebutuhan pemilik lahan saat itu. Nah, terus kalau tidak memberi solusi, terus petani ini mau akses jalannya lewat mana? Ya. Sementara kita tahu di Dendeng itu tingkat kepadatan di pinggir jalan Dendeng itu sangat-sangat padat. Dan akses yang digunakan itu hanya lewat sentralnya situ.
Karena itu tentu lewat kesempatan ini juga saya juga berterima kasih Suara Harapan sudah hari ini wawancarai. Mohon juga kepada pemilik lahan, tolonglah supaya jalan itu dibuka. Kita bisa menggunakan upaya-upaya pemerintah seperti menyampaikan ini kepada pemerintah kabupaten, ataupun juga kita bisa menempuh jalur hukum. Bisa, kenapa tidak bisa? Bisa. Karena kalau dana desa itu sudah diturunkan, berarti otomatis itu belanja modal dan tercatat di aset pemerintah. Ya. Nah, terus kita ngambil aset, itu ada masalahnya. Jadi saya minta upaya persuasif yang Kotong kedepankan sekarang. Mari kita duduk bersama, solusinya bagaimana? Apakah ada persoalan terhadap ini? Kita jangan membawa persoalan pribadinya masuk ke ranah umum. Kita harus bedakan urusan pemerintahan yang mana, urusan pribadi yang mana, urusan kelompok yang mana. Kita harus membedakan. Gitu. Dalam pelayanan sehari-hari juga saya contoh, saya tidak suka dengan Bapak. Kan tidak mungkin saya bawa dalam urusan pemerintahan. Harusnya kita kesampingkan itu. Karena saya mau sampaikan bahwa Norbaki ini kan bukan dibangun karena hanya 1-2 orang, tapi keperluan kita bersama. Dan itu Kotong mari kita dukung dulu semangat Bapak Kepala Desanya untuk bagaimana menyelesaikan ini. Gitu. Upaya-upaya hukum bisa kita lakukan, tapi buat apalah kita itu? Kita kan hidup berdampingan. Jadi sebaiknya mari kita duduk bersama untuk cari solusinya. Lahan dendeng itu cukup luas, dan itu kelompok tani yang di situ ada beberapa kelompok tani memanfaatkan jalan tersebut dengan luas lahan persawahan 200 lebih hektar itu. Dan potensi pertaniannya luar biasa. Kita Kupang Tengah ini saja mensuplai untuk kebutuhan Kabupaten Kupang 20% dari kebutuhan. Kita 1 tahun di sini kan 2 kali panen. Masa dengan masalah ini kita tidak bisa duduk bersama. Itu mungkin jadi saya terima kasih mungkin lewat suara ini bisa disampaikan kepada pemilik lahan. Janganlah menutup komunikasi yang ada. Mari kita duduk bersama, maunya seperti apa. Pecahkan bersama-sama, gitu. Karena kita hidup berdampingan. Toh yang memanfaatkan jalan itu juga kita masyarakat dan kita juga yang ada di situ. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan kalau kita duduk bersama? Prinsipnya seperti itu. Gitu. Oke, pemirsa, kita telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Bapak Camat, bahwa telah melakukan investigasi, telah menemukan akar permasalahan, namun permasalahan ini sebenarnya bisa diselesaikan ketika kita duduk bersama, kita saling membuka isi hati, menyampaikan unek-unek, dan tentu kalau kita duduk bersama pasti ada jalan keluar. Karena itu diminta oleh pihak pemilik lahan maupun para petani maupun pemerintah desa, pemerintah camat juga sudah menyampaikan bahwa ruang dibuka untuk dibangun kembali komunikasi agar dapat terselesaikan masalah ini, sehingga asas manfaat dari anggaran yang telah digelontorkan oleh pemerintah untuk membangun jalan tani tersebut itu bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang pencaharian mereka adalah pertanian di persawahan yang kurang lebih 200 hektar itu. Sekali lagi permintaan dari Bapak Camat untuk pemilik lahan, untuk warga tani, untuk pemerintah desa, untuk dibuka kembali ruang diskusi dan menyelesaikan. Jikalau tidak dapat ada penyelesaian, maka tentu akan ada tindakan-tindakan yang tentu akan mengikuti regulasi aturan yang berlaku di negeri tercinta kita ini. Terima kasih Pak Camat. Ya, semoga ini dapat didengar ya Pak Camat oleh pihak yang punya kompeten, yang punya keterkaitan, dan membuka hati agar bisa dapat mencari solusi. Mungkin ada closing statement dari Pak Camat sekali lagi. Ya, mungkin harapan saya. Kalau harapan selain daripada persoalan-persoalan yang kita hadapi di masyarakat, tapi mungkin harapan kami pemerintah kecamatan ini, kita tentu kecamatan tuh selain desa kelurahan, kita kecamatan tuh unsur terdepan. Terdepan di dalam penanganan masyarakat, persoalan masyarakat. Mungkin ya ke depan Tuhan berkenan, kita kalau terdepan tuh berarti kita harus turun untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi kalau bisa di kecamatan itu juga ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah masyarakat.
berkaitan infrastruktur, berkaitan dengan pemberdayaan. Kita buka lagi lah bagaimana supaya kecamatan itu bisa mendorong hal-hal itu ke depan. Ada hal-hal yang bisa berkaitan dengan mungkin persoalan infrastruktur, kita pergi dan menyelesaikannya secara baik. Mungkin itu harapan seperti itu. Baik, ya. Terima kasih Pak Camat untuk waktu, dan terima kasih juga buat pengabdian Pak Camat bersama teman-teman untuk membangun Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Dedikasi yang luar biasa, tentu tetap semangat dalam karya-karya untuk membangun Kabupaten Kupang agar ke depan lebih baik lagi dari hari ini. Sukses juga buat Siap. harapan. Semangat.